Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Junior Manik, NIM 20010110135, Prodi Pendidikan Agama Kristen, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah. Sebelum kita membahas tentang kepemimpinan sekolah, ada baiknya kita mengetahui apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga sebuah keterampilan yang praktis dan mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, baik secara tim atau seluruh organisasi. Sebagai suatu organisasi, lembaga pendidikan memerlukan tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumber daya lembaga pendidikan yang lebih banyak, berkonsentrasi dengan permasalahan anggaran dan persoalan administrasi lainnya, tetapi juga memerlukan pimpinan yang mampu menciptakan sebuah visi dan misi dan semua komponen individu yang terkait dengan lembaga pendidikan. Pemimpin maupun manajer diperlukan dalam pengelolaan lembaga praktis yang berbeda dengan organisasi lain. Lembaga pendidikan merupakan bentuk organisasi moral yang berbeda dengan bentuk organisasi lainnya. Sebagai suatu organisasi, pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan pendidikan, tetapi juga oleh tenaga pendidikan lainnya dan proses lembaga pendidikan itu sendiri. Kepemimpinan pendidikan berkewajiban untuk mengkoordinasikan ketenaga kerjaan pendidikan di lembaga pendidikan untuk memimpin keterampilan peraturan pada lembaga pendidikan. Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membina, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemimpin perlu melakukan serangkaian kegiatan yang diantaranya adalah mengarahkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi yang dipimpinnya dengan kata lain tercapai atau tidak tujuan sesuatu organisasi sangat bergantung pada pemimpinnya. Seseorang pemimpin harus memiliki kecerdasan intelijensi yang cukup baik, percaya diri, cakap, bergaul dan ramah tamah, dan memiliki hasrat kemampuan untuk maju dan berkembang menjadi lebih baik. Kepemimpinan sekolah yang efektif dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut ini. 1. Mampu memperdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 2. Mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan tepat waktu. 3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. 4. Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lainnya. 5. Bekerja dengan tim manajemen. 6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pola kepemimpinan kepala sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan tetap menunjukkan rasa bersahabat, penuh pertimbangan terhadap guru, baik sebagai individu maupun kelompok dan maupun secara kekeluargaan. Perilaku dan sikap kepala sekolah atau pimpinan yang positif dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotivasi individu untuk bekerja sama dalam kelompok tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan suatu lembaga atau organisasi. Setiap sekolah tentu memiliki konsep kepemimpinan yang berbeda. Setiap konsep tersebut akan disesuaikan dengan visi dan misi yang dijalankan di sekolah. Kepemimpinan sekolah merupakan sebuah proses membimbing atau membangkitkan bakat dan energi guru, murid, dan orang tua untuk mencapai tujuan dan pendidikan yang dikehendaki. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara teknis akademis saja, akan tetapi segala kegiatan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasi serta hubungan dengan masyarakat. Kepemimpinan yang baik di sekolah atau di lingkungan manapun sangat erat dengan efektivitas kepemimpinan. Efektivitas berbeda dengan keberhasilan.
Efektivitas mengandung makna ketetapan pencapaian tujuan yang diharapkan atau kesesuaian apa yang seharusnya dilakukan. Apabila kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpinan, efektivitas kepemimpinan diukur dengan adanya kesediaan orang lain untuk berperilaku sesuai dengan tujuan dan organisasi tanpa ada rasa paksaan. Selain itu, kualitas kependidikan kepala sekolah juga sangat menentukan kesuksesan sekolah. Penelitian yang dilakukan para ahli manajemen pendidikan menyimpulkan bahwa efektivitas sekolah sangat dipengaruhi kepemimpinan kepala sekolah. Di samping itu, karakter seorang pemimpin ikut menentukan keberhasilan menjadi pemimpin. Bahwa faktor pemimpin yang sangat penting adalah karakter dari orang yang menjadi pemimpin tersebut, karena 90% dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter. Memimpin suatu sekolah tentu merupakan tugas yang mulia untuk membantu pemerintah untuk membangun pendidikan di Indonesia. Namun untuk itu perlu dimatangkan suatu konsep kepemimpinan sekolah. Dan kepala sekolah hendaknya betul-betul paham dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan tentang kepemimpinan sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.